saya bertemu dengan para pejabat kantor wilayah Pos, PT Pos ya. Ibu sini. Sini. Satu lagi di sini, mangga. Kan? Sini Bapak. Di sini. Sebelah sini, Pak. Yang satu. Pas kan 4 orang ya? Ya. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah. PT Pos ya lagi tren sekarang PT Pos. Ada cerita Pak Dadang. Karena Bapak Terima kasih Ya, itu juga nggak alamiah aja ketemu di jalan. Betul. Orang lagi kenapa ini gitu loh. Ya, kami yakin kalau Kang Dedi mah semua spontan dan alhamdulillah kan semua karena kehendak Allah. Iya. Pasti semua tidak ada tanpa hikmah kan Iya, gitu kan. betul. Iya, dan terima kasih sudah berkenan berkunjung ke kantor kami di Majalengka. Iya. Saya kan pelanggan kantor Pos. Betul. Karena Baik. saya dulu suka diajak bapak saya ngambil pensiunan ke kantor Ya. Pos dan Giro Kecamatan Karijati. Oh, Seberang. alhamdulillah. Oh, coba. Dan juga terima kasih kepercayaan kemarin waktu Bapak di DPR RI ada ikan hias untuk ikan segar lewat pos juga pengirimannya ya. Betul. Terus Cupang ya? ikan cupang pengiriman ke luar negeri juga UMKM lewat pos juga. Ya waktu Komisi 4. Betul, Ya. alhamdulillah dan kita sudah dekat sekali kan. Ya. Dan juga sudah merasa lah bahwa pos memang tugas kami melayani masyarakat Iya. semua. Iya. Nah, tentang Kang Dadang, Gimana tuh? Ceritanya gimana sih si Kang Nah. Dadang tuh? Kalau cerita dari Kang Dadangnya sudah, Ya. cerita dari Neng Lindanya Linda sudah, ya kan? Nah, sekarang Iya. gimana sih sebenarnya? ya, saya tahu Pak Agus nih. Oh, monggo, siapa aja yang jelasin, nggak apa-apa. Ya. Ya. Iya. Ya, memang kami ini perusahaan yang sudah cukup tua, 278 tahun. Ya. Kan? Dan kami sangat berharap Kang Dedi suatu saat datang ke Cilaki di halaman Gedung Sate. Sini Cilake sini. Betul, itu kan Bandung. tahunnya sama, 1920 dibangun, 100 tahun yang lalu. Itu kami berkantor di sana dan alhamdulillah masyarakat percaya. Itu yang kami jaga. Persis. Ye, tentang Kang Dadang memang agak panjang nih ceritanya Kang. Kalau di ujungnya beliau memang kemarin ketemu Kang Dedi dan menyatakan sudah 32 tahun benar di Nasi Pos dan ada menggunakan punya Linda. Insya Allah sudah dikonfirmasi dan Dengan Linda. Ya. Dua-duanya mengaku benar. Ya, Kang dan Dadang merasa tidak, Linda Linda merasa merasa dipotong. Iya. Ya, Dan kebenaran di- yang sejati lah udah hanya lah. Allah ya, dan di TikTok sudah Kang Dadang sudah pelukan sama Linda. Linda. Ya, sudah sama-sama ikhlas. Lindanya lah. sudah kuliah. Alhamdulillah itu hikmahnya. Berkah. Kakaknya gabung ke Kang Dedi juga. Iyalah. Ini luar biasa. Ye. Nah, ini dari kami memang pasti kami selaku perusahaan yang sudah lama dan dipercaya masyarakat, begitu ada laporan dari Linda harus memfollow up. Nah, kita cek latar belakangnya dan memang karena sudah pernyataan dari Linda, kami percaya kepada pelanggan kami harus melakukan memberi hukuman disiplin kepada karyawan pos. Ketika kita buka arsipnya ternyata udah beberapa kali Beberapa kali apa jelasin aja, Pak? Kang Dadang mendapat peringatan Diperingatkan karena apa? karena Pak Agus mungkin lebih Jelasin aja detail ya, diperingatin Pak Agus, karena ya. apa? Nggak ada masalah, Pak. Jadi agak jauh lah. Kalau mungkin ini agak kurang Sampai enak gitu juga, ya. tapi Tapi harus perlu dijelasin disampaikan. karena kan Ya, publik ya. sudah memahami Iya. Pak Dadang ini, si Kang Dadang ini itu kan di PHK sepihak. Iya. Hanya karena gara-gara dituduh ya kan melakukan penggelapan uang. Iya. Walaupun dari sisi prosedur Iya. gitu kan orang kehilangan uang itu semestinya dihitung di depan Benar. petugas. Iya. Kurang komplain. Iya. Iya. Bukan ketika di rumah. Iya. Ini kan SOP-nya kan begitu Iya. seharusnya. Nah, ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi kalau yang kemarin itu sebenarnya yang kedua, Pak. Sebelum kepala kantor yang baru ini, sebelumnya sudah ada masalah seperti itu juga. Apa itu? Sama. Jadi pemotongan, kemudian waktu itu diketemukan oleh kepala kantor yang lama. Dulu yang dipotong siapa? Si Linda juga. Kan kemarin sudah tuh. Itu Argumentasi. yang kemarin yang muncul di cerita ini gitu. Tapi sebelumnya historinya sebenarnya itu Tahun bukan berapa sebelumnya? 2023 juga. Ya kan berarti masih yang kemarin itu. Tapi kepala kantor yang lama, yang sebelumnya. Ya artinya gini loh, Linda ini kan merasa dua kali 100 sama 150. Iya. Satu kali, kemudian satu kali merasa gaji THR-nya THR yang kurang, kurang. gitu kan, kurang harusnya 1.130.000 dia terima 800 sekian. Satu lagi merasa gitu kan, merasa berdasarkan keterangannya bahwa gaji ke-13-nya tidak diberikan. Iya. Hanya itu kan kasusnya. Sebenarnya kalau kita bicara Pak Dadang ini sebelumnya juga ada
Kasusnya sama siapa? Linda juga. Bukan, yang dulu 9 tahun pernah Bukan, dapat ini SP. sebelum jauh ke sana, jadi sebelum kepala kantor yang baru itu sebenarnya sudah ada masalah itu, tapi waktu itu dipertemukan, kemudian istilahnya Selesaikan kekeluargaan lah gitu. Nah kemudian muncul lagi yang inti kan, nah oleh kepala kantor yang baru ini diproses gitu. Enggak, kalau berdasarkan keterangan kemarin sih kasusnya itu. Oh iya. Dan kasusnya itu sudah ditutup. Artinya mereka sudah Loh. ada pernyataan saling memaafkan, Iya. sudah ada pernyataan saling kan. Ah. Kemudian tiba-tiba ketika kepala kantor pos yang baru, Kancul ini muncul lagi. Iya, karena ada pengaduan dia proses gitu. Artinya kasusnya masih itu loh Pak. Kasus yang sekarang yang Artinya terjadi kepala itu, kantor pos yang baru Ah. dengan kepala kantor pos yang lama itu masih satu kasus. iya. Kalau yang lama itu kekeluargaan itu dipertemukan keluarga. Ya artinya kasusnya masih pemotongan itu. Iya. Yang debatable dari Ya. sisi aspek saya kan dari sisi aspek administratif itu Ya, debatable ya. kalau menurut saya, karena ya itu tadi nerima uang nggak dihitung. Sebelumnya bukan itu deh kasusnya, saya baca tuh kemarin. Nah, kalau pengakuan dia kan Sebelumnya itu tahun 2004, iya benar. Nah, sekarang kita bicara yang sejauh sebelumnya. tapi bukan uang. Jadi gini, di tahun 2000 waktu dia usia baru 2000 1994 1994 waktu dia jadi pengantar kan ada masalah itu juga. itu ada titipan yang tidak nyampe kalau nggak salah. Iya, ada 3 di situ. Jadi titipan surat-surat yang tidak nyampe, yang kedua dia juga menggunakan uang. Ya 30.000 waktu itu nilainya. Kemudian ketiga dia mau pinjam lagi ke ini, tapi dia istilahnya dengan kepala kantor cabang setempat berkonflik lah. Itu histori waktu. Nah itu memang dilaporkan, ada tertulisnya kepada kita. Waktu itu tidak terproses. Ya kan itu 94. Kemudian ada lagi tahun 2011 ya. 2011 itu ada kejadian lagi, 2013 juga ada, itu ada semua. Nah, 2011 dan 2013 itu ada SP-nya, surat peringatannya. Nah, ini muncul lagi ini di tahun belakangan ini. Ada secara histori juga dari sana juga kita melihat track record-nya seperti itu. Sebenarnya pada saat kejadian yang terakhir ini, waktu sebelum di PHK juga ada semacam penawaran lah sebenarnya, pengunduran diri aja Ya, dikasih 100 juta. Tidak kena audit segala macam seperti itu. Ya tapi memang sih Pak, saya sih nggak berpihak pada siapapun ya Pak. Iya, Pak. Saya lihat memang dari sisi gestur kayak memperjuangkan sesuatu loh Pak. Artinya dari gestur dirinya itu kayak memperjuangkan sesuatu yang dia tidak terima terhadap itu gitu. Kan saya itu nanganin yang begini sering. Termasuk misalnya kenapa kasus Pina terbongkar, itu kan gestur saya baca. Ini orang gestur bosnya tidak salah gitu loh. Sehingga asalnya saya ragu menjadi yakin gitu. Nah kemudian dari sisi sanksi, kan dia 2 tahun pensiun Pak 2027, artinya 3 tahun. Apa tidak lebih baik misalnya, ya kalau dianggaplah dia ada pelanggaran seperti itu, misalnya ditempatkan pada tempatnya jadi tukang sapu kayak di halaman kantor pos. Iya. Tidak dalam posisi diberita, karena kalau publik sih ngelihatnya satu Pak, ini kan kok sama orang kecil gini ya gitu loh Pak. Oh. Sebenarnya Di bawah 5 juta loh. Oke, mungkin boleh saya tambahkan. Boleh. Perkenalkan dulu Pak, saya Heli. Saya sekarang diamanahi oleh PT Pos itu sebagai FVP regional 4 yang membawahi wilayah Jawa Barat termasuk Majalengka. Jadi kondisi yang sekarang bergulir tentang PT Pos mengharuskan kami untuk melakukan klarifikasi Pak, bukan dalam hal ini pembenaran atau tidak, tapi supaya publik juga berimbang informasinya dari hasil yang sudah Bapak sampaikan tentang PT Pos, bahkan tentang Pak Dadang. Nah, terus terang saya memang baru Pak, di sini baru seminggu mungkin saya, tapi saya pelajari Pak. Oh, kenapa kami di perusahaan itu melakukan hal seperti ini, dan kami yakinkan Pak, setiap apa yang dilakukan oleh pimpinan di wilayah ataupun di
wilayah kerja ya Pak ya, itu pasti tidak akan sembarangan untuk memutuskan, apalagi nasib orang. Nah, jadi mungkin pertama saya agak prihatin ya Pak ya, ketika masyarakat bilang kok PT Pos kejam sekali ya, hanya uang di bawah 5 juta tadi seperti Bapak sampaikan, kok bisa mem-PHK orang sepihak, apalagi dengan keterangan bahwa saya difitnah dan sebagainya. Padahal ketika akan mengeluarkan suatu keputusan Pak, itu pasti akan ada proses, ada penyidikan, kemudian juga kita mengumpulkan informasi yang lengkap, karena ini berkaitan dengan dengan nasib orang, apalagi itu kan warga PT Pos Indonesia. Nah, kemudian setelah kita lihat, coba saya pengen tahu sebenarnya profilnya Pak Dadang itu seperti apa. Betul Bapak, memang beliau itu sudah 23 tahun ya? 32 tahun bekerja. Posnya memang 71, pos itu kelahiran ya Pak ya, kelahiran dan tanda keanggotaan PT Pos. Berarti beliau kalau dihitung secara normal pensiunnya itu mungkin sebenarnya 1 tahun ke depan. Iya. Kalau tidak diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang mungkin karena pertimbangan bisa sampai 2 tahun ke depan. Nah, kemudian dilihat dari keterangan itu Pak, kami kan mengumpulkan, saya terutama saya pengen tahu sebenarnya seperti apa. Jadi ternyata Pak Dadang itu Pak, ini mungkin kalau orang Sunda mah nista maja utama. PT Pos itu terlalu baik Pak, terlalu baik. Pertama tahun 1994 mungkin Bapak sudah disampaikan sama Bu Sri ya, Bu Sri menyampaikan bahwa beliau sudah mendapatkan surat peringatan karena kelalaian pekerjaan dari beliau. Nah, itu dinyatakan bahwa beliau itu, saya catat ya Pak ya di sini, mohon maaf supaya tidak salah. Kan sebut karena semuanya sudah terpublikasi jadi, kan? Iya, jadi saya mohon maaf nih. 94 kesalahan Pak Dadang apa? Jadi saya harus menyampaikan ini. Nah, di sini menyampaikan bahwa penyimpangan antaran pos. Pada saat itu mungkin beliau sebagai pengantar mungkin ya. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan atau uji coba kas BPM PKD itu pos keliling desa pada saat itu ya, terdapat kekurangan kas sejumlah 30.000. Jadi bukan karena uangnya Pak. Nah, sekarang Bapak menyampaikan ini di bawah 5 juta, bukan karena uangnya. Tapi kami Pak sebagai pejabat publik mungkin ya, pelayanan publik kepada masyarakat, yang dilihat itu adalah pertama integritas Bapak. Jadi walaupun uangnya sedikit dan memang betul dia melakukan, integritasnya sudah dipertanyakan. Ya. Yang kedua, loyalitas kepada perusahaan. Ya, loyalitas kepada perusahaan. Dan pada saat itu beliau sudah mendapatkan peringatan seperti ini, masih diberikan kesempatan untuk bekerja di PT Pos Indonesia. Ini 94 Pak. Kemudian dia berbuat lagi di tahun 2011. Tadi disampaikan oleh Pak Agus. Nah, ini hukuman disiplinnya adalah tingkat surat peringatan pertama. 2011 kesalahannya? Kesalahannya adalah meninggalkan pekerjaan pada jam kerja. Nah, itu buat kami itu minim banget Pak, karena kan loyalitas, integritas, kemudian amanah itu kan melayani masyarakat harus tepat. Kemudian juga berutang melampaui kemampuan bayar. Karena memang di kami juga ada aturan Pak, kalau pegawai ingin meminjam itu maksimal itu harus yang di take home pay ya, dibawa ke rumah itu 60% dari gajinya dia. Mungkin ini melampaui, makanya dikenakan peringatan. Untuk apa? Supaya dia juga tidak sengsara, mohon maaf ya Pak ya, dengan kehidupannya. Nah, kemudian ini berutang melampaui batas, melampaui kemampuan bayar di sini. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan. Berarti mungkin Pak, kalau saya lihat dari track recordnya, beliau itu sudah berkali-kali mengabaikan SOP yang ada di PT Pos Indonesia. Nah, ini masih dipekerjakan juga Pak, walaupun sudah dikasih peringatan. Kemudian SK tahun 2013 Bapak. Nah, 2013 hukuman disiplinnya naik karena sudah 2 kali kena peringatan dan kena disiplin, yaitu surat peringatan ketiga, yaitu perbuatan tanpa alasan yang sah menunda atau meneruskan atau menyampaikan kiriman surat pos. Karena beliau sebagai pengantar, otomatis tupoksinya adalah mengantarkan surat amanah Bapak dari masyarakat. Kalau mengabaikan itu sudah sangat-sangat indisipliner kalau di kami. Dan itu memang sama ketika ada pegawai pos
hanya mengeletek perangko harus keluar Pak, karena itu sudah sangat tidak integritas, tidak amanah. Nah itu masih juga kita maafkan Pak, karena kami kasihan gitu mungkin ya kalau lihat seperti ini. Nah kemudian tahun 2024 timbullah ini yang terekod Bapak. Kalau misalnya kita kumpulkan informasi, tapi kan saya tidak mungkin mengungkapkan di sini. Banyak sekali pengaduan baik dari internal maupun eksternal kepada beliau. Tapi nanti kalau saya menyampaikan di sini karena tidak terrekord, takutnya nanti beliau deny lagi. Wah itu fitnah seperti itu. Jadi oke lah mungkin yang terekord saja. Jadi mohon maaf Bapak, kalau misalnya menyampaikan bahwa kok sama orang kecil nuletik begini gitu itu Bapak. Jadi kita itu memang ada aturan yang harus kita ini Pak, harus kita ikutin. Karena kenapa? Kalau tidak, pertama kan yang tadi saya sampaikan, ini kan kondite Pak buat pos. Kalau misalnya kelihatan seperti ini sama Bapak lihat ujungnya aja saja kan di atas. Sebenarnya di belakangnya itu beliau tuh sudah pernah melakukan hal yang indisipliner begitu. Nah kemudian yang kedua Bapak, punten banget. Ini kan kejadian ini mungkin tidak hanya pada dan sendiri, se-Indonesia itu mungkin ada Pak yang kejadian seperti itu di PT Pos dan kita keluarkan Bapak. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang pengecualian lah katakan kata Bapak tadi, untung dikeluarkan atau karunya kata Bapak tuh dah nggak apa-apa jadi apa di Pos Indonesia. Nah itu kan udah dikasih proses Pak. Nanti itu akan jadi tendensi yang tidak baik kepada pegawai lain dan itu membuat demotivasi di tempatnya Bapak. Jadi saya rasa teman-teman melakukan pengetokan itu bahwa dia kena di harus PHK keluar itu melalui proses Pak, seperti itu dan memang evidence-nya ada. Nah itu mungkin yang harus kami luruskan Pak. Iya kan problemnya kan ini konsumsinya menjadi konsumsi publik Pak. Betul. Jadi mohon maaf ini saya Iya, nggak apa-apa bukan. Menjadi konsumsi publik, nalar yang dibangun oleh publik itu bukan nalar kasus. Iya. Tapi nalar perbandingan kasus. Gitu loh. Jadi ada empati sosial Betul. yang ada dalam pikiran publik. Kenapa sih orang yang nyimpangin miliaran aman-aman aja? Asal pinter-pinternya jawab pengacara selamat. Kadang-kadang yang sudah salah dipekerjakan kembali. Kenapa sih rakyat kecil yang hanya recehan diberhentikan? Sebenarnya nalar publik itu. Betul. Jadi nalar publik tidak bicara persoalan bagaimana penanganan internal PT Pos, kan gitu loh. Itu sebenarnya publik tuh nalarnya itu, gitu loh. Artinya mau punya salah, mau tidak punya salah Pak Dadang. Kenapa sih kalau sama pegawai kecil, kesalahan kecil kok gampang diberhentikan? Itu publik itu. Kalau sama orang-orang gede di Jakarta kok di mana-mana kok susah banget disentuhnya. Iya. Sebenarnya nalar itu nalar sosial yang dianggap ketidakadilan dalam pandangan publik, gitu loh Pak. Iya. Kan sebenarnya kalau saya sih nggak mau mencampuri urusan internal ya. Itu hak internal dalam membangun integritas. Tapi karena sudah muncul menjadi konsumsi media sosial dan saya pun merekod itu juga tidak sengaja gitu loh, udah nemuin si kakek orang Indramayu yang tidak makannya hanya garam cuma seminggu ya, ketemu orang yang lagi benerin motor, mukanya lusuh, sendalnya berceceran di jalan gitu loh. Kenapa, Mbak? Dan dia kan curhat secara langsung ya, saya harus menceritakan dong. Iya. Gitu loh. Nah, Gitu. Nah, gimana Bu? Nah, makanya mungkin ya kami itu Ya, menjaga integritas yang membuat Betul. Pos jadi masih bertahan. Pos Betul. paling tua di Indonesia ini, perusahaan paling tua, dan ini yang harus kami jaga terus gitu. Iya. Ya, kalaupun Ya. pertanyaan saya, kenapa sih kantor pos kalah sama perusahaan swasta yang titipan kilat? Kalau itu sama nanti kerjaan ya, Pak, ya? diskusi berikutnya itu Kak. Itu diskusi Nanti berikutnya. kami akan mohon banget bantuan. Kenapa sih kalah sama yang segala macam? Oh itu sederhananya gini Pak, itu pertimbangan rumah, ya kan, rumah kecil yang tadinya ruang depan, kemudian ruang dapur, semuanya pelan-pelan begitu, dan itu kan jadi kelihatan tua. Kalau perusahaan-perusahaan dari sejak baru berdiri itu sudah real estate istilahnya, sudah bagus, sudah modern gitu. Nah, kami kan tetap harus menjaga para karyawan kita yang
kami terima dulu ya ada yang SD, ada yang bahkan mungkin putus sekolah segala macam seperti itu. Nah, itu peninggalan-peninggalan yang harus kita perbaiki. Nah, tugas kita yang cukup berat itu terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru yang sejak lahir itu sudah modern. Nah, itulah yang kelihatannya seperti itu. Salah satunya ya. Tetapi ini penanganannya juga harus hati-hati. Iya. Kenapa penanganan hati-hati? Karena ini melahirkan sentimen sosial. Iya. Kalau tidak adil dalam menangani, orang bisa jadi sentimen nggak usah pakai kantor pos, pakai kantor pos kejam sama pegawainya. Iya. Kan bisa begitu. Ini kan market. Ya. Iya. Nah, solusi marketnya bagaimana? Bisa, gitu loh. bisa seperti itu, bisa Iya. juga. Oh, ini sama anak yatim piatu kan ya. Ya, Itulah. ya memang Sentimennya harus, soalnya ya. kalau sentimen media sosial positif buat Pak Dada. Kalau sentimen ya, Iya. kalau ngomong sentimen, Iya. walaupun saya dalam bermedia sosial, saya sih nggak pernah peduli pada sentimen. Ketika saya bela bahwa Cecep Cianjur bukan anak Bupati Cirebon, tetapi anak tuli bangunan, sentimennya negatif pada saya. Tapi bagi saya ini yang benar. Iya. Dan nanti juga berubah ya terserah yang lo perusahaan kan Bapak bukan saya.